Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita yang kekal, agung dan sangat mulia. Kita bersyukur hari ini, malam ini, walaupun tadi sempat hujan, namun hujan sudah berhenti. Berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi manusia, yaitu datang kepada Tuhan. Gak ada jalan yang lain selain jalan yang terbaik itu kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita yang melalui ibadah ini. Dan kita sama-sama belajar, ya kita buka Alkitab kita yang tidak asing lagi, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Mazmur pasal yang ke-133 kita baca dari ayat 1, 2, dan 3. Apakah semuanya sudah menemukannya? Urusan belum, kita sabar. Sudah Ibu? Sudah dapat? Sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Kita baca judulnya dulu. 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Inilah kerinduan Tuhan ya, yang disampaikan melalui Daud, Raja Daud, yaitu kerinduan Tuhan supaya bukan kita yang mengejar berkat, bukan kita, tapi Tuhanlah yang memerintahkan berkat ya. Tuhanlah yang memerintahkan berkat. Gak usah kita susah payah kejar-kejar berkat ya. Karena berkat itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah rancangkan bagi kita, asal kita mau melakukan firman Tuhan. Dan untuk kita menerima berkat itu, Daud yang menyampaikan pesan itu, yaitu jalan keluarnya, resepnya, apabila kita saudara-saudara ya, yaitu bersama-sama ya, hidup dengan rukun. Hidup dengan rukun ya. Itulah baik dan indahnya ya, bahwa kerukunan itu membuat kita dikejar-kejar berkat. Tuhan yang memerintahkan kita berkat ya. Bukan lagi kita yang ngejar-ngejar ya, bersusah payah banting tulang segala ya. Sehingga yang kita kejar malah terus berlari menjauh daripada kita, enggak tergapai. Itu terjadi. Makanya ya, Daud tahu rahasianya ya. Rahasianya walaupun apa? Walaupun Daud ada musuh, tapi dia menghargai musuhnya. Walaupun dia tidak disukai oleh rajanya sendiri yang bernama Saul, namun Daud mau hidup rukun. Dia mau hidup rukun ya. Dia tidak mau sakit hati terhadap siapa? Terhadap Saul. Walaupun 3 kali Tuhan sudah kasih kesempatan ya, untuk membunuh Saul, namun Daud tidak mau ya. Tidak mau dia membunuh ya. Dari belakang ya, ketika Daud hendak memotong jubahnya ya, puncak jubahnya, Saul itu hanya sementara. Itu terjadi ya. Namun kita ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita kalau ngomongin orang
dari belakang jelek-jelekan orang, apakah gemeteran kita? Apakah masih gemeteran kalau kita jelek-jelekin orang dari belakang? Itu terjadi sama seperti Daud. Daud aja ingin memotong aja sudah gemetaran, dia takut. Itu yang terjadi. Itulah yang namanya kerukunan. Kerukunan, dia tahu menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau berani main dari belakang, jelek-jelekan Saul. Walaupun Saul itu jelek, namun Daud tidak mau menjelek-jelekan Saul. Begitulah hebatnya dari Daud. Tidak berani dia jelek-jelekan. Walaupun dia jelek, apalagi nggak jelek dijelek-jelekan, itu tambah fatal lagi. Itu terjadi. Itulah hebatnya Daud. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk mengerti apa itu arti rukun. Rukun dalam bahasa Ibrani di situ dibaca yaca, yang artinya namanya kesatuan, yang namanya bersatu dan bersepakat. Itu namanya kerukunan. Kerukunan, dia mau, Daud ini mau, bersepakat, yaitu pertama kali bersepakat dengan siapa? Bersatu dengan siapa? Dengan Tuhan dulu. Itu yang terjadi. Harus dengan Tuhan dulu. Itu yang terjadi. Ketika dia sepakat bersatu dengan Tuhan, maka dia turuti apa kemauannya tuh? Kemauannya Tuhan. Itu yang terjadi. Apa kata firman Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia memiliki hati yang mau menyatu, yang mau bersepakat dengan apa kata firman Tuhan. Itu terjadi. Bukan Daud bukanlah kacamatanya ikutin orang lain. Bukan ikutin gaya orang lain, tetapi ikutin apa maunya Tuhan. Itu juga kalau kita bergereja, yang kita ikuti bukan gereja lain. Kalau gereja lain boleh menikahkan antara cowok sama cowok, cewek sama cewek, boleh. Itu terjadi. Namun gereja ini tidak. Semuanya bercermin kepada firman Tuhan. Bercermin kepada firman Tuhan. Jangan ikuti gereja lain. Ikuti apa kata firman. Itu yang paling benar. Bersepakatlah dahulu dengan firman Tuhan. Bersatulah dahulu dengan firman Tuhan. Apa kata Tuhan. Itu yang terjadi. Jangan ikuti gereja lain. Oh, gereja lain bisa kayak gini, gereja lain bisa kayak gini. Kenapa? Kita tidak. Itu yang terjadi. Itu firman Tuhan. Sama seperti Daud, itu terjadi. Dia tidak mau menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia nggak pernah. Dia tahu ini tidak boleh. Kata firman nggak boleh. Tapi kata anak buahnya, kata rekan kerjanya, bahkan kata imam, kata imam yang bersama-sama hidup dengan Daud, apa katanya? Tuhan berpesan bahwa boleh engkau bunuh. Ini kesempatan engkau bisa membunuh Saul. Itu terjadi. Itu terjadi. Imam ini aja salah menyampaikan, tapi Daud tahu. Daud tahu karena dia gemetar. Itu yang terjadi. Hati-hati pada saat kita mendengar suara orang lain. Lebih baik kita dengar firman Tuhan. Itu yang terjadi. Itulah Daud. Daud mau benar-benar menyatu dengan kata Tuhan. Dia mau bersepakat dengan pendapatnya Tuhan. Itu yang paling tertinggi. Itu deh, seperti minyak yang baik turun di atas kepala. Kepala itu apa? Tuhan. Kepala dari segala
sesuatu. Terus kemana? Meleleh ke janggut. Janggutnya Harun. Harun itu gambaran siapa? Gambaran imam. Gambaran imam. Kalau di gereja gambaran gembala. Itu terjadi. Yang paling utama taat kepada firman Tuhan, taat kepada Allah, baru taat kepada gembala. Ya. Itu terjadi ke leher jubahnya terus dari hamba-hamba Tuhan. Ya. Terus siapa lagi? Ya, tua-tua sidang. Itu terjadi. Baru para pelayan dan jemaat. Itu yang terjadi. Ya. Semuanya ada yang namanya caranya. Itu terjadi. Ya. Saling apa? Saling tahu diri. Ya. Kalau Tuhan sudah percayakan, ya, apa yang Tuhan percayakan, saling menghargai. Itu terjadi. Yang paling utama adalah Tuhan. Ya. Itu terjadi. Ya. Yang kedua, melihat sesama, jangan jelek-jelekan sesama. Itu yang terjadi. Apalagi jelekan dari belakang. Itu. Bersepakat, bersatu. Apa sih kata firman Tuhan selain itu? Kita baca dalam Efesus pasal 4. Apa yang berhubungan dengan kesatuan? Efesus pasal 4. Saya akan baca dimulai dari ayat yang ketiga. Saya akan baca. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan itu apa? Berbicara tentang kesatuan roh. Itu harus diusahakan. Itu yang terjadi. Kalau nggak diusahakan, maka damai sejahtera hilang. Itu terjadi. Sama seperti Daud itu hilang damai sejahtera, yang malah ada ketakutan. Itu yang terjadi. Itu baru benar. Ya. Namun kalau kita ngatain orang yang belakang kita senang, itu sudah hilang itu namanya. Kebaikan itu hilang dalam diri kita. Itu yang terjadi. Maka itu berusaha memelihara kesatuan roh itu. Terus ayat keempat, ya, itu apa lagi? Satu tubuh. Ya, kita ini satu tubuh Kristus. Ya. Ya. Di dalam diri kita ada tubuh Kristus. Ya. Kita orang-orang percaya satu tubuh. Ya. Tuhan kepala, kita semuanya anggota-anggota tubuh Kristus. Ada yang jari, ya. Ada yang lengan, ada yang badan, ya. Ada yang dengkul. Ya. Kita ini satu tubuh. Namun kepalanya siapa? Kepalanya adalah Yesus Kristus. Satu tubuh. Ya. Terus apa lagi? Satu roh. Dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terus apa lagi? Yang kelima, satu Tuhan. Ya. Kita punya satu Tuhan yang sama, tidak berbeda. Satu Tuhan. Apalagi satu iman. Kita semuanya punya iman. Saya yakin percaya tidak ada di antara kita tidak memiliki iman. Semua di antara kita sudah punya iman. Tapi takaran iman itu, pohon iman itu berbeda-beda. Tapi kita semuanya punya iman. Satu baptisan. Siapa yang belum dibaptis di sini? Paling? Ya. Azoi. Firman sudah dibaptis kan? Ya Firman. Sudah kan? Paling kecil-kecil ini yang belum dibaptis. Satu baptisan yang sama, yaitu baptisan selam. Satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu yang terjadi. Apa itu? Ya, sebagian
sebagian besar kita telah memiliki satu kesatuan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, ya, satu tubuh, satu hati, satu tujuan. Ya. Namun apa? Ya, namun ya ada satu yang masih kurang, yaitu satu roh. Apa itu yang dimaksud dengan satu roh? Ya, satu roh itu terjadi. Satu roh ini artinya adalah ya orang yang mau bersama-sama berdoa. Itu dimaksud dengan satu roh. Satu roh. Rohnya sama-sama suka berdoa. Itu yang namanya dinamakan satu roh. Itu terjadi. Kita punya tujuan yang sama, betul, masuk surga. Ya. Kita memiliki panggilan, ya. Walaupun panggilan itu ya berbeda-beda di jemaat, ada hamba Tuhan, karunia-Nya berbeda-beda, ya. Itu terjadi. Namun apa? Namun Tuhan mau jangan sepelekan dengan apa? Dengan satu roh. Satu roh itu adalah sama-sama bergandengan tangan sepakat untuk sama-sama berdoa. Itu yang terjadi. Itu namanya satu roh. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, ya, kita berdoa, roh itu, karena daging itu ya, kita matikan ketika kita berdoa. Namun roh itu yang kita aktifkan dalam hidup ini. Itu yang terjadi. Sehingga roh, kata firman Tuhan, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu dalam kategori berdoa. Itu yang terjadi. Satu roh. Bukan di sini menggambarkan doa pribadi-pribadi, enggak. Doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan rindukan, ya. Rindukan, ya. Dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Kita belajar betapa hebatnya kesatuan itu di dalam Kejadian pasal 11. Saya akan baca Kejadian pasal 11 itu ayat yang ke-6. Saya akan baca. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya. Ketika bangsa ini satu bangsa, satu bahasa, dan satu tujuan. Apa tujuannya? Membangun menara Babel. Mereka ini punya kesatuan. Punya kesatuan yang luar biasa. Maka apa kata Tuhan? Mulai dari sekarang, ya, maka ya, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa itu? Opung Zuela. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Semua yang mereka rencanakan pasti berhasil, pasti terlaksana. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya yang namanya kesatuan. Itu namanya hebatnya kesatuan. Padahal mereka apa? Tanpa Tuhan, ya, tanpa iman. Mereka bukan orang-orang beriman. Ya, bukan mereka satu tubuh di dalam Tuhan, bukan satu iman, bukan satu, ya. Namun mereka punya satu tujuan, satu hati untuk membangun menara. Maka apa? Maka rencana mereka pasti terlaksana. Itulah hebatnya namanya kesatuan. Itu yang terjadi. Namun apa? Namun walaupun mereka hebat dalam kesatuan, namun ternyata apa? Siapa yang bisa menggagalkan mereka? Siapa yang bisa mengagalkan mereka? Tuhan. Karena mereka tidak satu Tuhan. Itu yang terjadi. Karena mereka tidak menggabungkan diri bersama dengan Tuhan. Mereka tidak mau satu dengan Tuhan.
Mereka hendak ingin membangun menara Babel. Mereka pikir kalau aku bangun menara Babel sampai ke langit, mereka pikir di langit itu ada surga. Itu terjadi. Mereka berpikir masuk surga nggak butuh Tuhan, butuh tangga, butuh menara-menara ada tangga. Gampang sekali ya masuk surga, cukup pakai tangga sampai ke langit, masuk surga. Itulah orang-orang yang butuh Tuhan. Itu terjadi, bukan satu Tuhan, satu iman itu terjadi. Walaupun hebat yang namanya kesatuan ini, namun musuh mereka adalah Tuhan musuh mereka. Maka Tuhan yang menggagalkan mereka. Itu yang terjadi. Makanya di sini Tuhan ajarkan kepada kita kesatuan yang benar itu yang bagaimana. Bukan hanya seperti orang-orang yang ada di Babel pada waktu itu. Namun Tuhan rindu yaitu harus mempunyai satu iman, satu Tuhan yang sama dan satu roh. Itu yang terjadi, satu roh yang mau bergandengan bersama-sama, duduk sama-sama, berdoa bersama-sama. Itu yang terjadi. Kalau tidak berat, Kenapa? Sebagai orang-orang percaya khususnya melayani, itu tanggung jawabnya terlalu besar. Terlalu besar. Kenapa? Karena satu, perjuangan kita ini berat karena lawan kita bukan melawan darah daging, melawan pemburu udara, melawan kuasa kegelapan, melawan orang-orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya kita tidak bisa melawan dengan kekerasan. Itu terjadi. Orang hendak membunuh kita tak boleh balik hendak membunuh mereka. Sama seperti Daud hendak dibunuh, namun Daud tidak mau membunuh. Daud dimaki, namun Daud tidak mau memaki. Itu perjuangan itu berat, sangat berat. Dan untuk berjuang tidak boleh sendiri. Harus bergandengan tangan. Karena perjuangan kita, terutama kita semua ini para pelayan, perjuangan kita sangat berat. Itu yang terjadi. Siapakah itu? Seorang yang berjuang sendiri. Itu namanya Nabi Elia. Dia berjuang sendiri. Ketika dia berjuang sendiri, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia juga down. Kata opung stres. Akhirnya dia ingin mati. Dengan cara apa? Tidak mau makan dan tidak mau minum. Kalau kita beda, berpuasa pengen hidup, bukan pengen mati kan? Ibu anak berpuasa pengen hidup apa pengen mati? Pengen hidup kan? Tapi beda. Kalau Nabi Elia puasa pengen mati. Karena stres. Dilema tingkat tinggi. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena Elia berjuang sendiri. Nggak ada yang menguatkan dia. Nggak ada yang mendoakan dia, sama-sama berdoa. Dia pikir, Nabi Elia ini berpikir, aku cukup berdoa sendiri. Sudah waktunya, Tuhan memerintahkan bagi saya akan lawan 400 nabi palsu. Saya berdoa sendiri, Tuhan beri saya kuasa. Akhirnya dia tanding dengan nabi-nabi palsu. Siapa yang menang? Nabi Elia yang menang. Nabi Elia pikir kalau dia menang bisa bunuh nabi-nabi palsu ini. Dia pikir orang Israel bertobat. Pada kenyataannya bertobat? Tidak bertobat. Itu perjuangan itu berat. Membuat orang bertobat itu sangat berat. Itu yang terjadi. Makanya jangan sembarangan, jangan sepele. Kita kerja tidak boleh kerja sendiri.
Itu terjadi. Buat orang bertobat itu sulit yang minta ampun. Elia pikir kalau dia tunjukkan kuasa, dia pikir orang bisa bertobat. Enggak. Walaupun dia bisa membuktikan kuasa Tuhan lebih hebat, namun kalau orang sudah keras kepala, itu sulit untuk bertobat. Itu terjadi sampai mulut dia berbusa aja nggak berubah bertobat. Itulah perjuangan Nabi Elia seorang diri. Makanya akhirnya dia stres. Dia pikir berhasil, ternyata tidak berhasil. Makanya dia ngambek, kecewa, bersungut-sungut, pengen mati. Itu terjadi. Jangan bersolok kali. Jangan menganggap diri kita bisa. Karena perjuangan kita berat sebagai para pelayan. Tujuan kita supaya orang bukan tertarik, tapi buat orang bertobat. Itu terjadi, makanya gembala nggak bisa kerja sendiri, ya. Walaupun sudah bergandengan tangan dengan anak-anaknya, menantu tidak bisa, harus lebih banyak lagi orang bergandengan tangan. Itu terjadi, ya. Walaupun Elia itu sudah hebat kuasanya, tapi remuk juga dia. Ya. Siapa yang bisa menguatkan? Itu yang terjadi. Siapa lagi? Nabi Yeremia, kita sudah baca kitab Yeremia. Walaupun orang Israel sudah diserang, hancur, ya, ada yang jadi budak, ada yang melarikan diri, ya, yang tidak berdaya masih tetap di Israel, ya. Maka apa? Maka datanglah firman Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya mereka mengambil keputusan. Baiklah, apapun kata firman Tuhan, saya akan laksanakan. Tolong Nabi Yeremia, ya, kami mau dengar suara Tuhan, kami akan bertobat. Ketika Yeremia dengar ini, dia senang. Yes. Ketika orang Israel hancur, ya, kalah, dan mereka pikir bertobat. Kata Yeremia, tunggu ya, tunggu, aku berdoa dulu, minta kepada Tuhan petunjuk apa yang harus difirmankan. Setelah 10 hari kemudian, masih ingat? Setelah 10 hari kemudian, berubahlah hati orang Israel. Kata firman Tuhan, kamu gak boleh pergi kemana-mana, kamu harus tetap ke sini. Pada akhirnya mereka dipengaruhi. Itulah kehidupan ini. Ya. Hari ini kita pengen bertobat, besok kita dipengaruhi lagi, berubah lagi. Hati ini licik. Itu terjadi. Hati kita ini licik, mudah berubah. Itu namanya perjuangan. Ekstra kerja keras, ya. Kerja keras memerangi. Itu terjadi. Berubah. Pada akhirnya apa? Ya, mereka tidak percaya. Pada akhirnya mereka tidak percaya kepada Yeremia. Yeremia itu palsu. Padahal sebelumnya 10 hari lalu mereka benar-benar pengen bertobat, pengen berubah. Namun pada kenyataannya berubah. Itulah kita. Hari itu besok 1 bulan berubah lagi. Itu terjadi. Maka jangan kita bangga hari ini kalau kita dijamah Tuhan. Jangan kita sudah merasa di atas angin. Besok kita sudah berubah. Jadi orang yang mengecewakan, itu yang terjadi. Bahaya. Makanya kita perlu beberapa orang yang bergandengan tangan untuk sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan. Itu yang terjadi. Berat sekali perjuangan siapa? Nabi Yeremia yang berjuang sendiri. Berat sekali Nabi Elia berjuang sendiri. Itu yang terjadi. Mari kita belajar sama seperti siapa? Sama seperti Abraham. Abraham yang berjuang bersama-sama dengan 318 hamba-hambanya. Berperang melawan 4 kerajaan. Sebelumnya 4 kerajaan ini berperang melawan 5 kerajaan untuk mengalahkan Sodom dan Gomora.
Di Sodom dan Gomora terdapat keponakan dari Abraham, Lot dan keluarganya. Kala akhirnya Lot dan keluarganya diangkut. Abraham dengar ini, apa yang Abraham lakukan? Dia panggil ya hamba-hambanya yang selama ini hanya sebagai gembala, nggak pernah berperang, tidak pernah berperang. Itu terjadi. Apakah hamba-hambanya itu bilang, jangan Abraham, kau juga nggak pernah berperang? Itulah hebatnya Abraham. Bapak orang beriman, berarti Abraham mendidik ya para gembala-gembala dengan benar, ngelatih dengan benar, bukan hanya menggembalakan, tapi dilatih ya, untuk berperang. Itu yang terjadi. Akhirnya mereka berperang, 4 kerajaan kalah, mereka bisa menyelamatkan. Lot dan keluarganya dan harta bisa diambil. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada kesatuan. Kesatuan dipimpin oleh siapa? Oleh Abraham. Dan hamba-hambanya tunduk dengar-dengaran. Itu yang terjadi. Maka Tuhan perintahkan berkat. Berkat apa? Keselamatan jiwa. Jiwa siapa? Jiwa Lot dan keluarganya. Itu terjadi. Di mata Tuhan jiwa itu penting. Di mata Tuhan itu jiwa penting. Itu doa peperangan namanya. Bagaimana jiwa-jiwa bisa diselamatkan? Itu yang terjadi. Apalagi pengalaman tembok Yeriko. Cukup hanya puji-pujian selama beberapa hari. Mereka satu putaran 1 hari. Mereka menyanyikan pujian. Tapi pujian yang diliputi dengan kuasa, maka tembok yang kuat bisa roboh. Kuat apapun tembok itu bisa roboh ketika ada kesatuan. Ketika ada kesatuan, itu yang terjadi. Itu hebatnya. Makanya kita sebagai para pelayan, ya, yang sebagai WL, singer, pemain musik, itu seperti sedang menyanyikan, sama seperti ya yang ada di tembok Yeriko. Itu peperangan, ya, peperangan, ya. Pujian penyembahan itu, ya, lagu-lagu itu, ya, yang dimainkan alat musik itu peperangan, ya. Berperang. Supaya apa? Supaya dapat kubu-kubu itu dapat dikalahkan, pekerjaan iblis itu dikalahkan. Ya. Hati-hati yang keras itu, hati-hati manusia yang keras itu dapat dihancurkan. Dan sebelum berperang harus masuk dulu peperangan yang tidak dilihat. Apa itu? Doa. Peperangan di dalam doa. Itu terjadi. Bersatu hati, bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Itu tidak sama seperti siapa? Sama seperti Yesus sendiri. Walaupun Yesus sendiri punya waktu doa sendiri di waktu pagi, di waktu malam, namun Yesus juga mau berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena Yesus tahu kesatuan itu penting. Yesus saja tidak bersolo kalir sendiri. Dia tidak mau, Yesus tidak mau belajar seperti Elia. Yesus butuh murid-muridnya. Butuh murid-muridnya. Murid-murid siapa yang diciptakan Tuhan? Bayangkan Yesus saja masih butuh murid-muridnya, apalagi kita. Makanya dia mau menggandeng tangan murid-muridnya, sama-sama mereka berdoa. Pada waktu Yesus mau mati rasanya, maka Yesus panggil berapa orang? 3 muridnya untuk doa. Itu terjadi. Betapa hebatnya ya, itulah hebatnya Yesus. Dia kasih contoh teladan yang paling baik. Itu terjadi. Kuasa Yesus memang hebat. Kuasa Yesus memang hebat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Tapi apakah itu yang menjadi kebahagiaan Yesus ketika Yesus bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati? Apakah Yesus ketika melakukan itu dia bahagia? Hebat saya bisa menyembuhkan orangnya. Kalau dokter, kalau bisa menyembuhkan orang sakit, dia bahagia sekali.
Puji Tuhan, aku bisa membuat orang sakit bisa sembuh. Itu kebahagiaan dokter. Tapi kebahagiaan Tuhan bukanlah membuat orang sakit sembuh, bukanlah membuat orang mati bangkit. Tapi kebahagiaan Yesus adalah ketika satu orang bertobat. Maka seisi malaikat di sorga bersorak-sorai. Itu kebahagiaan Yesus. Namun kadang caranya melalui penyembuhan tadi. Itu terjadi. Tapi yang membuat Yesus bersuka cita dengan malaikat di sorga ketika ada pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya dari orang yang belum percaya jadi orang percaya. Namun pertobatan itu di mana orang yang percaya ini menjadi sempurna. Tiap hari meningkat, tiap bulan meningkat, tiap tahun meningkat jadi sempurna. Bertobat terus, bertobat terus, bertobat terus. Ketika terus ada pertobatan, malaikat di surga terus bersorak-sorai. Itu rencana Tuhan. Sehingga makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Dan itu dilalui dari apa? Dari kesatuan. Itu terjadi. Saya agak kaget waktu saya ngikutin perkumpulan guru-guru sekolah minggu yang ada di Bali. Dapat firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu benar-benar anak-anak sekolah minggu diajarin gimana mereka satu di dalam doa. Sehingga saya melihat banyak perkara-perkara dahsyat terjadi yang Tuhan buka jalan melalui pelayanan sekolah minggu jadi luar biasa. Ketika apa? Ketika mereka tidak menyepelekan yang namanya kesatuan di dalam doa. Sehingga terbuka. Apa yang selama ini tertutup terbuka. Itu terjadi. Jangan sampai pada saat di panggung kita hebat dan di bawah panggung ketika berdoa kita tidak hebat. Dua-duanya harus seimbang. Itu terjadi. Sehingga ada terus pembukaan yang baru. Sama seperti Korea. Kenapa apinya itu hebat sekali di Korea? Kenapa? Karena kesatuan doa itu hebat yang di Korea itu. Itu terjadi. Kesatuan doa itu kuat di Korea itu. Sehingga kalau orang datang sama Tuhan itu apinya itu luar biasa sekali. Itu terjadi. Dan yang pengalaman yang paling sempurna adalah pengalaman ketika Yesus naik ke sorga. Tiap hari apa? Tiap hari murid-muridnya selalu berdoa bersama-sama. Beserta dengan siapa? Beserta dengan murid-murid yang baru. Padahal muridnya itu cuma 120 orang. Lama-lama bertambah banyak. Tiap hari berdoa mereka. Tiap hari. Maka apa? Tiap hari ketika mereka tiap hari berdoa, maka tiap hari Tuhan tambahkan jiwa. Kenapa? Karena ada kesatuan. Satu iman, satu Tuhan, satu tujuan, satu baptisan, satu Bapa, satu Roh. Itu terjadi. Makanya bertambah. Itu terjadi. Itulah hebatnya pekerjaan Tuhan yang ada di perjanjian baru di dalam kisah para rasul. Tuhan senang sekali para murid-murid yang lama dan baru mau bersama-sama bergandengan tangan. Sebelum berperang, mereka berperang dulu di tempat tersembunyi. Itu terjadi. Mereka bersama-sama berdoa. Baru sesudah itu mereka keluar memberitakan Injil. Keluar mereka bekerja. Dan ketika dilihat orang, maka Tuhan tambahkan jiwa satu persatu tiap hari. Itu terjadi. Itu namanya kesatuan. Satu. Itu terjadi. Satu. Bersepakat. Bersatu. Itu terjadi. Dan kita mulai belajar. Itu terjadi melalui doa
Doakan kami. Walaupun seminggu sekali nggak apa-apa. Nanti kalau semuanya bisa seminggu sekali, lama-lama akan maju. Nikah lagi. Sampai setiap hari berdoa bersama-sama. Mulai dulu dari yang kecil. Mulai dari kecil. Itu yang terjadi. Mulai dulu dari yang kecil. Ya, awalnya ya doa di hari Jumat. Tekun berapa tahun? Sudah berapa tahun kampung? Doa di hari Jumat? Itu 12 tahun. Itu yang jadi terus Tuhan tambahkan Tuhan gerakan sampai terjadi seperti kisah para rasul. Itu terjadi kesatuan. Kita tahu pasti ada banyak kendala ketika untuk sama-sama berdoa, sibuklah, apalah. Yang namanya sudah satu, sudah seperti keluarga. Maka di dalam grup itu akan bilang, mohon izin ya teman-temanku, saudara-saudaraku, keluargaku, aku nggak bisa datang. Itu namanya kesatuan. Ada kabar, ada kabar di grup. Itu terjadi. Itu namanya kesatuan. Dia mementingkan yang namanya kebersamaan. Karena kita ini sedang berjuang bersama-sama. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Itu terjadi. Makanya lepas keluarga juga bergandengan tangan. Ya, sama-sama satu keluarga berdoa bersama-sama setiap hari. Itu terjadi. Maka dampaknya akan di luar dugaan kita. Ya. Di luar pemikiran kita lihat kalau kita terus tidak jemu-jemu, ya, bersatu di dalam doa keluarga, ya, sebelum mulai aktivitas itu, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Tuhan akan nyatakan lebih besar lagi kepada kita semua. Puji Tuhan. Ya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Kami tidak izinkan kuasa iblis menghancurkan rencana Tuhan ke dunia. Kami tahu iblis tidak suka berkat yang terbesar itu kemenangan jiwa-jiwa. Iblis tidak suka. Kami tahu iblis tidak suka, dia ingin memecah belah. Biar kami sama-sama bergandengan tangan. Baik pada saat dalam melayani maupun dalam berdoa, kami tetap bergandengan tangan. Terutama ada pekerjaan besar, ada Natal pemuda remaja, ada Natal sekolah minggu, ada Natal umum. Itu pekerjaan besar. Tuhan rindu sesuatu yang besar terjadi, sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, sehingga ada pertobatan di dalamnya. Kita tahu pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang enteng, pekerjaan yang sangat berat bagi kami, Tuhan. Karena itu kami tidak mau berjuang sendiri. Kami mau berjuang bersama-sama, Tuhan. Kami tidak bisa sendiri. Walaupun ada Tuhan, kami tidak bisa. Kami butuh bersama-sama, Tuhan. Kita akan pujian berkarya.